Assalamualaikum sohib dan sohibah sekalian. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Marhaban ya Ramadan kepada para mujahid dan mujahidah yang sedang berpuasa. Sebenarnya kan ya identiknya gitu ya. Ana itu kan masih awal-awal ngerintis channel ya. Jadi bagusnya itu ya ceritanya basic-basic tentang santri, yang niche-nya itu berkaitan gitu ya dengan judul channel Ana. Cuman nih ya, karena saya ingin ta'aruf dengan yang namanya biar dapat tapi terhalang. Ya, karena itu sih. Jadi ya, mau gak mau sohib dan sohibahku sekalian, sekarang ketika Ramadan tiba, Ana akan menceritakan mengenai seluk-beluk kehidupan pesantren pada waktu Ramadan. Kami para santri itu tetap menjalankan kegiatan seperti biasa di pesantren pada bulan Ramadan, baik yang pulang pergi maupun yang mondok. Ya kurang lebih selama 2 mingguan lah gitu ya. Habis itu liburan. Di sini Ana kagak akan ceritain perihal takjil, jajanan, terus event-event Ramadan. Wow, aku nak cuba. Nanti aku kira 1, 2, 3. Karena yang ngotak dikit lah, kan lagi di asrama gitu latarnya ini mah ya. Jadi pesantren mondok gitu. Mau jadi buronan ntar kalau keluar. Jadi kali ini ya Ana bakal menceritakan tentang kehidupan santri yang ada di pesantren mondok. Santri itu pasti dan harus banget sibuk di bulan suci Ramadan. Bahkan Ana sekarang yang udah lulus dan kuliah pun sibuk banget ya di Ramadan kali ini. Jadi kemungkinan nih ya, uploadnya itu bisa jadi ya 1 kali atau paling banyak 2-3 kali aja di bulan ini ya. Saking banyaknya kegiatan ya sohib dan sohibahku sekalian. Jadi mohon maklum. Kegiatannya apa? Ente nanya. Ente bertanya-tanya. Pakai nanya. Ya jelas ini adalah salah satu event yang penting bagi kaum muslim. Ente semangat login ke game-game online karena ada banyak hadiah menarik. Masa ente yang KTP-nya ngejeblak gede bertulisan Islam gitu ngerasa be aja di event Ramadan? Event kali ini tuh ngebus hunting pahala kita. Anda baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, ditambah bulan suci Ramadan. Nice. Oke. Back to the topic. Jadi pada waktu Ramadan, santri-santri pada dibangunin buat sahur sama wali asuhnya. Ana sendiri itu kan udah terkenal soleh gitu dan baik. Jadi ya udah biasa gitu ya, karena dulunya sering tahajud. Stop it. Get some help. Sampai pernah kejadian nih ya, itu wali asuh Ana ya, saking udah keselnya bawa tongkat suhrul khon. Karena Ana introvert nih ya orangnya, Ana biasain buat bangun lebih dulu lah. Biar apa ayo? Biar biur. Biar nanti juga gak usah ngantri dan bisa makan duluan. Fun fact-nya nih ya, gak tahu di pesantren lain mah gitu ya, tapi di pesantren Ana itu makanan buat sahur dan buka itu enak banget. Menunya percayalah bintang 5 semua kalau di event Ramadan. Ntar Ana bikin video khusus lah buat pembahasan menu-menu di pesantren pondok. Mungkin karena cuman 2 kali juga gitu ya, jadi ya dananya bisa dialokasikan buat sahur dan berbuka. Di pesantren ente gitu gak? Tulis di kolom komentar ya, Ana pengen tahu cerita-cerita dari ente juga. Habis itu Ana langsung sholat tahiyatul masjid dan berdoa. Waktu udah sahur dilanjut membaca Al-Quran gitu, murojaah hafalan sebelumnya dan ziyadah atau menambah hafalan baru. Ya sebenarnya sih bagusnya gitu ya, anak itu emang pengen khusyuk gitu dalam menambah hafalan biar semakin capailah target hafalan di pesantren. Tapi entah apa yang terjadi di asrama gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Waktu subuh tiba, kita semua sholat subuh dan ngaji bareng, serta kadang-kadang ada kulsub lah sesuai jadwal. Waktu itu kalau gak salah Senin dan Kamis gitu, menyesuaikan. Habis itu ya, belajar di kelas masing-masing sampai jam 2:30. Ya nanti diceritain lah lebih detailnya belajarnya ngapain aja gitu. Apalagi Ana itu kan kelas tahfidz. Nah, ini yang spesial. Di pesantren mondok ini, Ana ngerasa kayak waktu kecil gitu. Pas main bareng sama teman-teman, suasananya sore dan cerah. Parte Cristiana. Di sekeliling kagak ada yang main sendiri-sendiri karena HP. Semua sibuk olahraga di lapangan. Ada voli, basket, jogging, bikin diskusi, gulingin pemerin. Ada juga sih yang molor gitu. Sebelum azan maghrib berkumandang, para ustadz membagikan takjil buat ngeganjel lapar murid-murid. Jangan tanya ini apaan, dibilang es campur ada buahnya, dibilang sop buah tapi dicampur segala. Aduh. Takjil itu dikasih karena kita harus membaca Quran bareng dulu. Dah gitu baru boleh ke mat'am alias ke tempat makan. Setelah beres makan semuanya, dilanjutlah sholat isya plus dengan taraweh. Nah, FYI aja buat ente semua nih ya. Di masjid pesantren pondok Ana itu sab pertama sangat amat naudzubillah panas banget, cuy. Seriusan dah. Makanya banyak teman-teman Ana yang suka duduk di dekat pintu atau di bawah kipas karena sejuk gitu. Ini pengurus pesantren kagak mikir apa? Harusnya sab di depan itu dibikin nyaman banget. Minimal ada AC di depannya biar sekalian gitu jadi musim salju di depan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngasih tahu ganjaran sab pertama di Jumatan itu kurban onta. Mana ada di Indo bisa kurban onta, Bambang? Dan yang lebih buruknya, akhwat ikutan taraweh di Masjid Ikhwan. Lah bang, bukannya itu. Ente pada pasti girang kan? Teman-teman Ana juga kayak kumpulan satwa liar yang terlepas ngelihat akhwat gitu ya. Wajar sih karena dipisahin wilayahnya gitu. Jadi pas ngelihat lawan jenis tuh kayak jadi mereka itu caper gitu, terutama jalur imam. Tapi yang jadi masalah karena akhwat ikutan, jadi otomatis suhu di masjid naik drastis lagi. Padahal RGUG atau OSIS di sana udah matiin lampu dan hanya nyalain lampu di depan alias imam biar sedikit sejuk, tapi tetap aja panas gitu. Tahun kedua Ramadan itu bertepatan dengan PLKJ kelas 12. Apa itu PLKJ? Singkatnya sama kayak KKN lah gitu. Kelas 12 alias kelas yang menjabat sebagai OSIS pada gak ada dong waktu itu. Nah, OSIS itu salah satu kerjaannya ngurus masjid termasuk imam sholat. Otomatis kelas bawahnya yang ngegantiin alias angkatan anak. Ya udah, jadi ajang caper lah. Ana itu pernah jadi makmum teman Ana. Itu suaranya merdu banget asli. Lafal, tahsin, makom, dan makhorijul hurufnya bagus banget. Cuman ngelihat kelakuannya di asrama itu yang kayak dajjal itu bikin astagfirullah. Salahin sifat jeleknya, jangan Qur'annya. Nice. Kalian punya kisah Ramadan juga gak? Tulis di kolom komentar, Ana pengen baca. Jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman-teman santri atau siswa kalian. Saya Ajmal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.